Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Hasil pertandingan Crystal Palace versus Manchester United. Waduh, comeback Benjamin Sesko di MU bakal tertunda? Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Striker andalan mereka, Benjamin Sesko dikonfirmasi akan absen lebih lama dari perkiraan awal mereka. Sebelum jeda internasional November kemarin, Sesko terkena musibah. Striker timnas Slovenia itu mengalami cedera lutut saat bermain menghadapi Tottenham Hotspur. Namun pihak Manchester United membeberkan bahwa cedera yang dialami Sesko tidak terlalu parah setelah melakukan pemeriksaan medis yang intensif. Kabar yang beredar menyebut ia sudah bisa comeback sebelum akhir tahun 2025 ini. Namun, baru-baru ini Amorim memberikan update seputar kondisi Sesko. Ia memastikan bahwa sang striker akan menepi lebih lama untuk memulihkan cedera tersebut. Kabar Sesko harus absen lebih lama dari skuad MU dikonfirmasi langsung oleh Ruben Amorim dalam konferensi persnya baru-baru ini. Sang pelatih menyebut bahwa Sesko butuh waktu ekstra agar dia bisa pulih sepenuhnya dari cedera lutut tersebut, sehingga ia bisa kembali ke skuad Setan Merah dengan kondisi yang prima. Benjamin Sesko butuh waktu lebih lama untuk kembali ke tim kami, ujar Amorim dalam konferensi persnya tersebut. Lebih lanjut, Amorim menjelaskan bahwa kondisi Sesko sebenarnya baik-baik saja. Cedera yang ia alami tidak kambuh atau memburuk seperti yang diduga orang-orang. Ia menyebut bahwa tim medis MU hanya ingin lebih berhati-hati dalam merawat cedera Sesko, sehingga mereka tidak mau buru-buru memainkannya di tim utama mereka jika Sesko belum sembuh betul dari cederanya. Tidak, Sesko, tidak mengalami cedera baru atau cedera lamanya kumat. Kami hanya berhati-hati dalam merawat cederanya tersebut, pungkas Amorim. Dengan cederanya Sesko, stok penyerang Manchester United saat ini cukup terbatas. Pasalnya, hanya tersisa Joshua Zirkzee yang berstatus sebagai penyerang tengah di skuad MU saat ini. Ruben Amorim juga bisa mencoba sejumlah opsi false nine, di mana Mason Mount dan Bruno Fernandes bisa diturunkan di posisi tersebut. Manchester United krisis penyerang, Ruben Amorim beri update cedera Matheus Cunha. Ruben Amorim memberikan kabar kurang menggembirakan terkait kondisi Matheus Cunha jelang lawatan Manchester United ke markas Crystal Palace. Pelatih asal Portugal itu memastikan sang penyerang belum bisa kembali merumput. Cunha masih menjalani pemulihan setelah mengalami cedera dalam sesi latihan pekan lalu. Keadaan ini membuatnya absen untuk pertandingan kedua berturut-turut. Absensi tersebut datang pada waktu yang kurang ideal, mengingat United sedang kekurangan pemain di lini depan. Situasi semakin sulit karena Benjamin Sesko juga belum pulih dari cedera lutut. Dengan kombinasi beberapa pemain yang absen, Amorim harus mencari solusi cepat. Kondisi skuad yang menipis membuat laga melawan Palace menjadi tantangan tersendiri bagi United. Cunha sebenarnya menunjukkan awal yang cukup positif bersama Manchester United. Meski baru mencetak 1 gol dalam 11 pertandingan di semua kompetisi, kontribusinya dalam permainan cukup terlihat. Sayangnya, proses adaptasinya harus terhambat oleh cedera yang diderita pekan lalu. Ketidakhadirannya menjadi masalah tambahan bagi lini depan United yang sedang minim opsi. Selain Cunha, Sesko juga belum tersedia karena cedera lutut.
Sesko akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, kata Ruben Amorim dalam konferensi pers pra-pertandingan. Proses pemulihannya harus dijaga dengan baik sehingga ia tidak mengalami masalah baru, ujar Amorim. Harry sama saja kondisinya. Saya memperkirakan Mateus bisa kembali di pertandingan berikutnya melawan West Ham, bukan di laga ini, lanjut Amorim. Manchester United turun ke posisi ke-10 di klasemen setelah kekalahan dari Everton yang bermain dengan 10 pemain. Amorim menilai timnya seharusnya bisa mengendalikan pertandingan lebih baik dalam situasi unggul jumlah pemain. Pelatih berusia 39 tahun itu mengakui pekan ini terasa berat setelah tim gagal mempertahankan momentum positif. Namun, ia menegaskan proses pembenahan tetap berjalan dan harus dilanjutkan. Jika melihat jalannya pertandingan, kami seharusnya mengumpulkan lebih banyak poin, ucap Amorim. Kami kehilangan kontrol dan itu membuat kami kecewa karena poin seharusnya bisa didapatkan, kata Amorim. Ini memang pekan yang berat dan itu hal yang wajar, namun proses harus terus berjalan dan kami harus fokus menatap pertandingan berikutnya, lanjut Amorim. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.